mereka melakukannya dengan cara mengolah limbah tersebut. Nah, kita tahu bahwa sosro mengolah limbahnya menjadi untuk tambah ikan. Setahu saya sih untuk itu limbahnya. Jadi limbahnya dibersihkan, disterilkan lagi sehingga ikan-ikan dibuat kolam ikan. Jadi limbah itu didaur ulang di dalam situ. Nah, kemudian juga ada yang namanya tanggung jawab terhadap karyawan. Jadi misalnya seperti mendengarkan berbagai hal yang diutarakan, menghormati pendata, meminta masukan ide, dan memberikan umpan balik. Jadi tanggung jawab karyawan itu sangat penting diperhatikan oleh sebuah perusahaan, karena karyawan adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi. Jika tidak ada karyawan, maka perusahaan sulit untuk melakukan bagian operasionalnya dan bagian manajemennya. Jadi kesejahteraan hidup, motivasi bagi karyawan itu sangat perlu diperhatikan. Nah, kemudian juga ada namanya tanggung jawab terhadap pelanggan, yaitu menghasilkan barang dan jasa bermutu tinggi dan memberikan harga yang adil dan layak. Jadi biasanya kemampuan pelanggan etos sebentar ya Mbak Susi, nanti saya akan lanjut. Nah, jadi misalnya tujuan utama dari suatu kita mendirikan perusahaan itu adalah pelanggan. Jadi pelanggan itu biasanya memintanya seperti apa? Memintanya mutunya yang tinggi, tapi harganya yang rendah. Jadi itu harus diberikan oleh perusahaan jika ia mampu ingin menarik perhatian pelanggan. Kemudian juga ada tanggung jawab terhadap investor, yaitu berbentuk laporan keuangan yang rinci pada akhir tahun. Jadi laporan keuangannya harus jelas, dan tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu memberikan lapangan pekerjaan, kesejahteraan, kesehatan, dan kebersihan. Biasanya ini berupa seperti CSR. CSR itu korespondensial sosial. Jadi seperti tanggung jawab terhadap masyarakat ini seperti suatu perusahaan yang berdiri di sekitar wilayah yang saya tahu itu misalnya Teboto Sosro contohnya lagi, yaitu mendirikan perusahaan di sekitar wilayah. Nah, CSR yang dilakukannya koresponden social responsible itu adalah misalnya dia memberikan pendidikan. Jadi ada pendidikan, memberikan sekolah gratis, atau memberikan bantuan pangan kepada masyarakat di sekitar, atau menyediakan lapangan kerja di sekitar penduduk. Jadi itu membuka lapangan kerja diprioritaskan adalah penduduk sekitarnya. Itu biasanya perusahaan harus menggunakan CSR untuk saat ini. Nah, pertanyaannya Mbak Suci adalah, Mbak, apakah ada kaitannya etika bisnis dengan etos bisnis? Ada. Etika bisnis bagaimana cara berperilaku, sedangkan etos bisnis adalah semangat untuk dalam melakukan bisnis. Etos itu berarti seperti etos kerja. Nah, jadi kalau misalnya etikanya baik, akan ada yang namanya etos bisnis. Jadi motivasinya juga baik. Misalnya dari tanggung jawab karyawan aja ada dilakukan oleh perusahaan, maka akan meningkatkan yang namanya etos bisnis seperti itu. Nah, Mas Bagus bilang tanggung jawab Lapindo terhadap lingkungan. Tanggung jawab Lapindo terhadap lingkungan ini maksudnya gimana, Mas? Mas bertanya apa memberikan statement? Saya juga bingung nih maksudnya. Maksudnya bagaimana, Mas? Oh, statement. Jadi menurut Mas Bagus, Lapindo bertanggung jawab terhadap lingkungan atau tidak bertanggung jawab maksudnya ini? Oh, ganti rugi. Ya, pastinya karena dia sudah menghancurkan lingkungan sekitar tempat tinggal, bahkan sampai tempat tinggal masyarakat sekitar kan juga akhirnya digusurkan. Jadi ya itu dia koresponden tanggung jawab dari sebuah perusahaan itu memang harus ada jika dia tidak mau didemo oleh masyarakat sekitarnya, seperti itu. Oke, nah dalam melakukan sebuah bisnis pasti akan ada namanya sebuah kecurangan dan skandal di dalam bisnis. Nah, untuk mencegah terjadinya kecurangan dan skandal ini ada beberapa hal dilakukan. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa di Indonesia itu sebenarnya
etika bisnisnya itu masih sangat rendah. Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah praktek bisnis yang tidak etis dan tidak adil. Terus kemudian juga didasarkan oleh ajaran neoklasik di mana tanggung jawab manajer akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi stakeholder. Jadi di Indonesia ini dalam praktik bisnisnya itu masih bersifat tidak adil, baik dalam lingkungan organisasinya sendiri, di internal perusahaannya ataupun di eksternalnya, dan manajernya itu tidak memperhatikan tanggung jawab sosial tadi. Yang lebih diperhatikan adalah keuntungan, bagaimana perusahaan ini dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dengan para stakeholdernya, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa cara. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia masih terlalu tinggi kan yang namanya tingkat untuk istilahnya suap mensuap gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah menguasai peraturan dan prosedur perizinan. Kemudian kembangkan program yang mengembangkan masyarakat yang bertanggung jawab sosial. Kemudian budayakan prinsip tata kelola perusahaan, itu seperti GCG, yaitu Good Corporate Governance. Itu akan kita bahas di bab 12 dari pimpinan sampai kepada bawahan. Kemudian melakukan kolaborasi yang mengarah pada pembentukan konsensus dan perberlakuan kode etik, dan membuat jadwal yang memadai dalam mengajukan aplikasi perizinan. Jadi kenapa suap-suap itu muncul? Karena kita tahu dalam kita melakukan surat perizinan dari satu tempat, khususnya dalam hal administrasi, ya Mbak V, sinyalnya kurang bagus ya Mbak V. Jadi dalam satu administrasi kita pasti pernah mengalami lah, semua teman-teman yang ada di sini pasti pernah mengalami bagaimana mengurus surat izin di Indonesia. Jadi kita dalam mengurus surat izin misalnya dari kantor camat, hanya mengurus KTP saja, itu perlu prosedur yang cukup panjang kan. Nah, agar prosedur itu cepat berjalan dengan sesuai kita yang pengennya cepat, pasti kita akan melakukan suap. Mental warisan Belanda, emang Belanda gitu ya Mas? Saya nggak tahu sih, ya mungkin ya, atau sudah mental dari dulu, sehingga kalau tidak namanya ada hal seperti itu untuk kegiatan perizinan aja susah seperti itu kan. Jadi untuk mengubahnya kita harus melakukan hal seperti ini. Masih awalnya sih sulit, tapi ya kalau tidak kita yang memulai, siapa lagi, seperti itu. Nah, untuk modul ini kita sudah berakhir. Nah, referensinya tetap dari BMK kita. Oke, ada pertanyaan? Tanggung jawab sosial perusahaan C seperti apa? Yang C yang mana Mbak Nana? Tanggung jawab sosial perusahaan C seperti apa maksudnya Mbak Nana? Yang C yang mana ya? C yang mana Mbak Nana? Tanggung jawab sosial perusahaan seperti apa? Nih, terus apa Mbak Nana? Kalau bukan C itu apa? Tanggung jawab sosial perusahaan seperti apa gitu mas pertanyaannya Mbak Nana? Ya ini tadi. Ya, ini tadi yang 5 tanggung jawab perusahaan itu. Ini dia kan? Saya sudah jelasin, ada yang lingkungan tanggung jawabnya. Jadi dia melestarikan lingkungan, jadi jangan sampai perusahaan itu merusak lingkungan. Kemudian tanggung jawab karyawan, memberikan kesehatan karyawan, menghormati karyawan, seperti itu. Kemudian juga ada tanggung jawab terhadap pelanggan, menghasilkan barang dan jasa yang bermutu dengan kualitas yang dapat mencukupi, seperti itu Mbak Nana. Sama-sama. Ada pertanyaan? Kita istirahat sejenak atau mau lanjut langsung ke modul 11? Lanjut langsung. Oke, tapi kalau teman-teman merasa capek, teman-teman boleh kok sambil minum, atau bisa sambil buat teh, kopi
belajar santai itu lebih menyenangkan daripada belajar terlalu serius, karena kan tingkat konsentrasi seseorang, saya akuin itu hanya, bahkan saya sendiri juga mengalaminya, tingkat konsentrasi seseorang ketika dia sangat serius itu hanya bertahan 1 jam, sisanya itu sudah ngawang kemana-mana. Jadi kalau belajar itu enaknya itu sambil santai, tapi bukan berarti melamun. Oke, apa Mas Bagus mau nanya apa? Bener kan Mbak Nana, jangan sampai bosen nanti malah apa yang saya omongin lupa lagi. Perspektif makro dan mikro, bisa dijelaskan perspektif makro dan mikro maksudnya? Perspektif makro dan mikro ini dalam hal apa Mas? Dalam hal ekonomi kah? Karena saya tahu makro dan mikro itu dalam hal ekonomi. Setuju Mbak Eci, setuju. Dalam hal etika bisnis. Bukan dalam hal ekonomi, karena dalam perspektif makro dan mikro itu biasanya identik yang namanya ekonomi. Perspektif itu adalah cara pandang, yaitu cara pandang kita, bagaimana kita menganalisis sebuah ekonomi, apa kita menganalisis secara makro atau kita menganalisis secara mikro. Makro itu maksudnya secara luas, yaitu mencakup dalam suatu negara. Begitu. Berarti kalau kita kaitkan dalam etika bisnis, berarti bisnis kita secara makro, mendunia, secara global. Kalau secara mikro itu hanya di dalam lingkungan organisasi saja, itu mikro. Jadi mikro itu hal yang kecil saja dibahas. Begitu Mas Bagus, paham? Paham? Ya, Mas. Ini maksudnya Mas Bagus, kalau seseorang menjual barang dengan harga 1.000, terus ada pelanggan menjual lagi dengan harga 1.500. Nah, yang saya tanyakan itu gimana untuk pelanggan? Untuk pelanggan itu kan bisa bukan dimasukkan dalam perspektif makro dan mikro Mas, tapi itu masuk dalam behavior. Jadi itu masuk dalam perilaku konsumer, behavior of customer. Jadi itu adalah kemampuan memilih dari seorang pelanggan. Dia akan memilih harga yang murah, pasti akan cenderung ke harga yang murah. Nah, kalau untuk dari persaingannya sendiri, misalnya toko ini menjual harga 1.000, toko yang satu menjual harga 1.500, itu masuk dalam namanya persaingan. Seperti itu, bukan kita kaitkan dalam hal makro dan mikro, karena kalau makro itu biasanya adalah Mbak Suci, bukannya Mas Bagus. Sebentar ya. Mana sih? Oh iya, maaf Mbak Suci, nyata perspektif makro dan mikro. Oh, oke, maaf, saya bingung tadinya. Maksud saya, apakah etika bisnis berlaku dalam kedua perspektif tersebut? Oke, jadi bingungin. Ya, makasih Mbak Nana sudah direvisi. Oke. Iya nih lagi galau soalnya. Oke, maaf. Oke, begini. Mbak Suci bertanya,
Ada perspektif makro dan mikro. Apakah hal itu